kami silahkan Pastor Hans Ribeiro untuk menyampaikan renungan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Pastor selamat malam. Saya berharap bisa mendengar suara saya. Bisa, Pastor, tapi agak sedikit kecil. Oh, begitu ya. Mungkin kesalahan jaringan atau apa ya. Yang kedua, saya minta tolong Ibu untuk mengizinkan saya untuk share screen kalau boleh. Iya, Pastor? Bantu saya untuk saya bisa share screen. Banding saya siapkan, bisa saya bagikan. Silakan Pastor, sudah co-host ya. Oh, saya? Bentar. Oke, sudah. Iya. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Minar Pasaribu, tema yang akan saya bawakan karena kita akan merenung tentang hati kudus Yesus. Jadi saya sedikit lebay, saya menulis hati, tapi hati-hati. Ini hari yang pertama kita berenung tentang hati kudus Yesus. Untuk itu, di bagian awal atau pertama dari renungan saya ini, saya sekedar mengajak kita untuk kembali menyegarkan pemahaman kita ataupun pengetahuan kita tentang hati kudus Yesus. Seperti gambar yang saya tampilkan di sini, hati kudus Yesus. Ada beberapa hal yang mungkin kita segarkan kembali pemahaman kita tentang gambar hati kudus Yesus. Beberapa unsur atau beberapa elemen yang ada di sana di gambar hati kudus Yesus. Yang pertama adalah api. Kita ingat bahwa persembahan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah penyempurnaan sempurna satu kali dari semua korban perjanjian lama. Maka ini termasuk tentu kurban persembahan, kurban bakaran yang merupakan bentuk pengorbanan tertinggi di Israel kuno. Sekedar meninggalkan kita saja. Dan juga api selalu dikaitkan dengan esensi ketuhanan di dalam perjanjian lama. Mungkin kita ingat kisah ketika Musa melihat ada penampakan semak yang terbakar, bernyala tapi tidak terbakar. Ataupun yang api yang menjadi penuntun bagi orang Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, ataupun nyala api yang memakan pengorbanan Elia di atas Gunung Karmel. Simbol yang kedua adalah cahaya yang nampak dalam hati kudus. Kamar hati kudus itu adalah sebuah cahaya yang mengingatkan kepada kita siapa itu Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dinyatakan atau dibicarakan tentang terang dunia. Dan terang yang sejati, yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 kepada kita juga diberitahu bahwa Yerusalem baru di akhir zaman tidak akan ada cahaya matahari atau bulan karena anak domba atau Yesus sendiri akan menjadi sumber cahayanya. Yesus adalah cahaya yang sejati. Cahaya seperti api adalah simbol keilahian. Kita ingat peristiwa ketika Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor, ada cahaya yang menyilaukan. Sama seperti cahaya yang menyilaukan yang dialami oleh Rasul Satu Paulus ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik atau Damaskus, berjumpa dengan Yesus. Sebagai terang dunia, Yesus Kristus juga adalah pribadi yang menerangi kita, yang menyatakan bahwa kehadiran Allah ada bagi kita. Maka hati kudus boleh kita
imani sebagai puncak dari pewahyuan diri ilahi yang menunjukkan kepada kita kedalaman kasih Allah bagi kita. Yang ketiga, ada sebuah simbol yang tidak selalu muncul dalam gambar hati kudus, yaitu panah. Jika simbol mahkota duri dan tombak masuk akal, namun terkadang juga gambar hati kudus digambarkan sebagai hati yang tertusuk juga dengan panah atau terkena panah. Sekali lagi, simbol ini memang tidak ada di dalam Injil, kita tidak temukan. Namun, dalam sebuah catatan yang saya baca, ada penjelasan bahwa panah itu mewakili dosa. Dan hal ini dilaporkan apa yang Tuhan sendiri katakan di dalam wahyu kepada Santa Maria dari Santa Petrus. Panah di dalam metafora Romawi kuno berarti cinta, yang menurut mitos terjadi ketika Dewa Asmara menembakkan panah kepada hati para kekasih. Mungkin Bapak Ibu ingat atau pernah melihat gambaran Dewa Cinta dari Romawi kuno, seorang anak kecil, Cupid, dengan panah yang ujungnya berbentuk hati. Sehingga panah melambangkan cinta. Yang ditembakkan oleh Dewa Cinta itu kepada orang-orang atau para kekasih. Yang berikut adalah simbol mahkota duri. Berbeda dengan panah, tentang mahkota duri memang dilaporkan atau disampaikan di dalam Injil. Tetapi dalam gambar tradisional, mahkota dilukiskan melingkari hati kudus. Sedangkan di dalam kitab suci, mahkota duri diletakkan pada kepala Yesus. Ada satu catatan tradisional yang menafsirkan penafsiran ini, yang saya baca. Mereka melihat mahkota dipindahkan dari kepalanya ke hatinya. Mereka merasa bahwa ujungnya yang tajam selalu menusuk di sana. Mereka mengerti bahwa inti dari penderitaan Yesus adalah penyelipan hati. Dalam sebuah catatan dari buku Heart of the Gospel, ciri-ciri hati kudus, yang ditulis oleh Pastor Francis pada tahun 1911, terbitkan oleh Kesulian Doa. Maaf Pastor, ada beberapa chat mengatakan bahwa suara Pastor sangat kecil. Mohon maaf. Baik Bu, mungkin saya coba ganti headsetnya ya, maaf ya. Iya Pastor. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf karena mungkin ada masalah dengan alat komunikasi saya. Saya harap yang ini bisa didengarkan ya. Pastor, lebih baik. Oke, terima kasih. Rupanya masalah pada headset yang tadi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Menurut Santa Maria Margareta Alacoque, yang membantu memulai devosi hati kudus Yesus ini, dia mengatakan bahwa tiap duri di mahkota duri itu menunjukkan banyak dosa individu yang menusuk hati kudus Yesus. Di dalam sebuah surat yang menceritakan kembali penglihatan pribadi yang telah diterimanya, dikatakan bahwa Sang Santa mengatakan, saya melihat hati ilahi ini seperti di atas takhta api, lebih cemerlang daripada matahari dan transparan seperti kristal. Hati ini memiliki luka yang menganga dan dikelilingi oleh mahkota duri, menandakan penusukan hatinya yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah simbol salib. Seperti duri atau mahkota duri, salib juga berakar di dalam Injil, di dalam kitab suci. Di dalam Injil, Kristus digantung atau tergantung di kayu salib. Hatinya sama-sama dikerdilkan atau digambar lebih kecil. Tapi dalam gambar hati kudus Yesus, gambar hati membesar dan salibnya yang mengecil atau menyusut. Selain itu, daripada hati dipaku di kayu salib, salib sekarang nampaknya ditanam di dalam hati. Seperti dikatakan oleh Santa Maria Margareta Alacoque. Ini ingin mengatakan kepada kita bahwa seluruh realitas penyalipan mendapatkan maknanya dari dan tidak dapat dipahami
selain daripada hati Yesus. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit penyegaran tentang gambar hati kudus Yesus. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, Pastor hanya sekedar menyegarkan. Itu saya baca dari beberapa sumber, membantu kita untuk kembali memahami makna atau arti dari gambar hati kudus Yesus ini. Selanjutnya saya mengajak kita untuk bermenung tentang hati kudus Yesus. Injil singkat yang saya pakai sebagai bahan kita adalah dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Lambung Yesus ditikam dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kisah Injil ini atau kutipan Injil ini mengingatkan kepada kita salah satu pujian yang dilambungkan kepada hati kudus Yesus yang tadi sudah kita doakan bersama dalam novena hati terkudus Yesus, bahwa hati Yesus digambarkan sebagai hati yang tertusuk dengan tombak. Mungkin sekali lagi sebagai penyegaran, mungkin Bapak Ibu pernah ingat ketika kita bersering bersama, saya mencoba menggugah atau mengaduk-aduk pikiran kita, pemahaman kita, mengapa dikatakan bukan lambung kudus, tetapi hati kudus yang tertusuk. Sementara di Injil tadi dikatakan bahwa lambung yang tertikam, bukan hati. Di dalam permenungan kita pada saat itu, saya mengajak kita untuk melihat secara simbolis bahwa lambung kiri dekat dengan hati atau jantung, dan itu menjadi sebuah makna, memiliki sebuah makna simbolis. Hati dikatakan sebagai pusat diri dari manusia, di mana dari dalam hati seseorang itu keluar segalanya, yang baik atau juga yang tidak baik, atau yang jahat. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Walaupun dari hati juga bisa timbul hal-hal yang baik. Itu sebabnya saya mau menganggap ini sebagai sebuah simbol bahwa dengan membiarkan lambungnya atau hatinya tertusuk dan keluar darah dan air, Yesus mau menyerahkan seluruh dirinya, mengorbankan seluruh dirinya sampai habis-habisnya untuk memberikan rahmat dan berkat bagi orang-orang yang percaya. Waktu itu saya juga mengajak kita untuk mencoba sedikit mengenal atau mengetahui siapa yang menyebabkan hati Yesus atau lambung Yesus itu terluka, atau siapa dia, siapa nama prajurit yang menikam lambung Yesus. Kita ingat bahwa di dalam kitab suci memang tidak dikatakan siapa nama orang itu. Hanya di dalam tradisi Kristen ada disebutkan nama seorang prajurit. Saya kira ini juga saya sudah pernah bagikan untuk kita renungkan. Prajurit itu bernama Longinus. Memang nama ini ditemukan dalam tulisan apokrif, The Act of Pilate. Kemungkinan besar nama itu bukan nama asli, tetapi juga berhubungan dengan tombak itu. Bahwa tombak dalam bahasa Yunani, lok, saya kurang bisa mengejanya dengan benar, tetapi kira-kira seperti itu, lok. Mungkin dari situ diambil nama Longinus tadi. Dan memang di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 34, kata tombak itu diambil atau digunakan dengan kata ini, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata tombak itu. Dan waktu itu saya mengajak kita bahwa bisa jadi tombak itu mengarah kepada kita semua. Karena apa? Karena di dalam Injil kitab Yesaya pasal 53 ayat 5, di situ dikatakan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Maka dosa-dosa kita, pemberontakan kita senilai dengan tombak itu. Yang oleh mana Yesus tertikam. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
namun ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini gambar yang coba saya temukan dari internet, bagaimana Yesus ditikam oleh Longinus ini dengan menggunakan tombak ini dan mengeluarkan darah dan air. Membiarkan hatinya terluka adalah sebuah pengorbanan yang tulus dari Tuhan sendiri tentu saja. Pemberian diri seutuhnya. Kenapa seutuhnya? Karena tadi kita merenungkan bahwa hati adalah simbol dari keseluruhan diri manusia, inti diri manusia. Segala sesuatu timbul dari hati. Maka mengorbankan, membiarkan hatinya terluka adalah simbol pemberian diri yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Memang di dalam hidup kita sendiri, pengalaman kita sehari-hari, kita memang sangat akrab dengan hati. Jantung hati ada, buah hati ada, kesayangan maksudnya. Dan Santo Yohanes Paulus yang kedua, dia mengatakan juga di dalam hati kudus Yesus tersembunyi setiap harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Di dalam hati ilahi itu berdetak kasih Allah yang tak terbatas untuk kita masing-masing. Untuk setiap kita, hati ilahi itu memberikan kasih yang tidak terbatas sepenuh-penuhnya. Maka terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita lewat hati Yesus yang Maha Kudus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk sedikit lebih dalam atau sedikit lebih dekat berbicara tentang Longinus dan Locke ini. Karena ini yang menjadi, saya kira menjadi poin dari saya untuk mengajak kita bermenung tentang hati dan hati-hati ini. Longinus nama prajurit tadi, dan Locke ini itu nama tombak atau senjata yang digunakan untuk menembus atau melukai hati Yesus. Nama Longinus ini, seperti yang tadi saya bilang, memang sulit dipastikan kebenarannya bahwa prajurit itu bernama Longinus. Bisa jadi berhubungan dengan Locke ini. Tetapi entahlah, tidak ada yang bisa memastikan. Hanya saja memang nama ini, nama Longinus ini juga muncul di dalam sebuah Injil apokrif yang bernama Injil Nikodemus. Nama itu disebutkan di sana sebagai seorang atau prajurit yang menusuk menikam lambung Yesus. Darah dan air dari lambung Yesus menyadarkan dia, si Longinus itu, bahwa ketika dia menusuk atau melukai lambung Yesus, dikatakan bahwa darah dan air itu menyembur keluar dan membasahi dia atau dia terkena semburan darah dan air itu. Dan dikatakan bahwa ketika darah dan air itu menyentuh dia, dia seolah-olah disadarkan. Sehingga dia bertobat dan dia mengakui Yesus sebagai putra Allah. Di dalam Injil kita juga membaca Injil Matius pasal 25 ayat 27, pasal 27 ayat 54 dikatakan bahwa seorang prajurit kepala mengatakan, sungguh ia inilah anak Allah. Ia ini adalah anak Allah. Ada yang menduga bahwa prajurit itu atau kepala pasukan itu adalah Longinus itu sendiri. Yang setelah mengalami kematian Yesus, setelah mengalami darah dan air dari lambung Yesus tercurah ke atasnya, dia menjadi sadar, bertobat, dan mengakui Yesus adalah anak Allah atau putra Allah. Di dalam kisah yang terhitung sebagai sebuah legenda, karena tidak bisa dipastikan kebenarannya, dikatakan bahwa Longinus ini setelah dia bertobat, setelah dia mengakui Yesus adalah anak Allah, dia juga mencoba untuk mewartakan atau memberitakan tentang Yesus. Tetapi apa yang dia buat itu tidak disenangi oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Sehingga mereka memaksa dia untuk dia mengkhianati imannya yang baru itu. Bahkan dikatakan bahwa oleh kisah itu, oleh legenda itu, si Longinus ini dia dipotong gigi dan juga lidahnya. Hanya herannya, walaupun gigi dan lidahnya sudah dipotong, dia masih bisa berbicara. Dan saya kira ini adalah sebuah mujizat.
Walaupun sekali lagi ini hanya sebuah legenda yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hanya jika saja ini hal sungguh terjadi, ini adalah sebuah mujizat. Dan ini mengingatkan saya pada kisah dalam Perjanjian Lama tentang 3 orang anak muda yang masuk ke dalam tanur, dimasukkan ke dalam tanur api yang bernyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita ingat bahwa ketiga pemuda ini dipaksa oleh raja waktu itu untuk mengkhianati Yahweh dengan cara menyembah patung yang didirikan oleh raja. Dan mereka menolak. Mereka mau setia kepada Yahweh. Nah, akibatnya mereka dimasukkan ke dalam api yang konon dia punya tingkat kalor atau kepanasannya itu dinaikkan 7 kali. Tetapi hebatnya, walaupun sudah ada di dalam api, mereka tetap saja masih bisa hidup. Mereka tetap saja tidak terlukai. Masih bisa berjalan, bahkan berbicara. Sehingga ini pun sebuah mujizat yang tadi saya coba samakan dengan kisah yang dialami oleh Longinus tadi. Bahwa karena mereka tetap setia, tetap bertahan dalam iman kepada Allah, mereka diselamatkan. Tombak melukai lambung, membuka lambung, dan membuat darah dan air keluar. Tentu saja perbuatan itu adalah sebuah dosa. Saya membuat tanda kutip di sini atau tanda petik di sini karena justru perbuatan yang adalah dosa itu membuat rahmat mengalir keluar. Ini menjadi menarik untuk kita renungkan atau menjadi menarik untuk kita refleksikan. Bahkan ketika kita sendiri. Perbuatan dosa itu malah membuat rahmat mengalir keluar. Dosa membuat rahmat memancar. Saya teringat ketika malam Paskah, bukan biasanya, tetapi bagian dari liturgi gereja bahwa akan ada pujian Paskah, exultet, yang sedianya dinyanyikan oleh diakon. Di situ ada kata-kata, "O dosa yang membahagiakan." Saya membuat atau mengambil kutipan dari exultet itu di sini, saya bagikan. Ini dia. "Oh betapa agung kasih-Mu Bapa terhadap kami. Sampai putramu kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia." Maka kita lihat sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudaraku. Sungguh perlu dosa Adam. Seolah-olah dosa memang harus ada. Bahkan di bagian yang berikutnya dikatakan dosa yang menguntungkan. Kalau kita pikir-pikir secara logika manusia sederhana, dosa kok menguntungkan? Bukankah dosa akan membawa maut? Dosa mengalirkan, membuatkan rahmat. Sehingga di dalam permenungan saya membahasakan seperti gini. Ada di dalam 2 ketegangan. Kita berada di dalam 2 ketegangan. Bahwa dosa, kita percaya atau kita mengakui dosa mendatangkan maut. Tetapi dosa juga mendatangkan penyelamatan. Mendatangkan rahmat. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan jika kita kehilangan kemuliaan Allah, itu sama artinya dengan kita masuk atau kita menerima kebinasaan, kematian. Di dalam Roma 5 ayat 20 juga dikatakan, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Ketika dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini saya bilang menjadi penting bagi kita. Karena apa? Karena bisa jadi ada yang berpikir bahwa dosa menjadi sesuatu usaha untuk pembenaran diri. Bahwa jika saya berbuat dosa, saya akan mendapat rahmat. Saya akan mendapat penebusan. Jika tidak ada dosa,
tidak ada penebusan. Apa yang mau ditebus? Bukankah dosa ini yang ditebus? Kadang-kadang orang berpikir, oh karena banyak dosa, maka banyak rahmat. Itu berarti, saya buat dosa saja. Saya buat kesalahan saja, supaya rahmat datang. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu. Dan ini yang bagi saya, kita perlu berhati-hati. Memang Tuhan Maha Pengampun, tetapi bukan berarti orang bebas untuk berbuat dosa. Ini menjadi penting bagi kita. Ada yang berpikir bahwa dosa menjadi perlu alias harus dilakukan supaya mendatangkan rahmat, mendatangkan penebusan. Dulu ada yang berpikir bahwa orang harus buat suatu devosi khusus kepada Yudas Iskariot. Kenapa? Ya, karena kehadiran Yudas lah yang membuat penyalipan itu terlaksana. Dan dengan penyalipan itu, dosa-dosa kita ditebus. Ada yang berpikir tentang itu. Dan itu yang saya ajak kita untuk berhati-hati. Jadi bagian kedua, saya mengajak kita untuk melihat, ini gambar konon tombak yang digunakan itu, long tadi. Saya terus terang tidak bisa memastikan, hanya ini gambar yang saya dapatkan. Punya banyak nama tombak ini, tombak Longinus ini, ada yang mengatakan Spear of Destiny, Log tadi, atau tombak Longinus. Tentang tombak ini pun ada legenda yang muncul, saudara-saudari. Legenda tentu saja bukan sesuatu yang bisa dipastikan kebenarannya, tetapi bisa menjadi bahan renungan bagi kita di masa ini. Legenda tentang tombak itu dikatakan bahwa tombak yang telah tersiram darah juru selamat kita menjadi rebutan bagi raja-raja Kristen dari masa ke masa. Karena dipercaya bahwa siapapun yang memiliki tombak ini akan menjadi seorang atau raja yang tidak terkalahkan. Itu legendanya. Tombak bersejarah itu dengan banyak nama disebutkan. Tadi sudah saya bilang, Lancia et Clavus Domini, The Holy Lance, di bahasa Jermannya, Holy Spear, Spear of Destiny, Lance of Longinus, Spear of Longinus, tombak bunuh anak manusia, macam-macam namanya. Tetapi yang menarik bahwa mitos tentang pemilik tombak itu berkembang. Mulai dari kekaisaran Kaisar Romawi, umat Kristen yang pertama, Kaisar Konstantinus, juga kisah tentang Kaisar Charlemagne, saya kurang bisa mengeja namanya dengan baik, Frederick Barbarossa, dan orang-orang besar, bahkan Hitler dan Jenderal Patton dari Amerika. Dikatakan bahwa di tahun 921, Raja Hendrik pertama bersedia menukar sebagian besar dari tanah kerajaannya hanya untuk mendapatkan tombak suci ini. Di Jerman juga berkembang cerita bahwa Raja Jerman bisa memenangkan peperangan sampai 47 kali karena ia memegang tombak suci ini. Ia terbunuh pada saat berperang karena lupa membawa tombak suci ini bersama dia. Juga Kaisar Frederick Barbarossa dikatakan bahwa dapat sukses dalam berbagai kampanye militernya dan memenangkan banyak peperangan karena memiliki tombak suci ini. Tentu saja kisah-kisah itu sangat mujizat. Bahwa orang yang punya tombak itu, memiliki tombak itu, akan mendapatkan banyak hal-hal besar. Keberuntungan mungkin. Tetapi tentu saja ini hanya sebuah legenda yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Hanya sebuah kisah yang tidak bisa. Hanya saja saya berpikir ini menjadi cukup penting bagi kita sebagai bahan renungan atau refleksi kita. Maksudnya begini saudara-saudara. Saya khawatir kita orang Katolik kebanyakan akan jatuh pada romantisme mujizat. Kita akan mencari atau kepingin mengalami, memiliki atau mujizat terjadi dalam hidup kita. Mujizat dalam arti hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang nampak ajaib. Kita begitu senang, suka, bahkan cenderung mencari mujizat, keajaiban, hal-hal ajaib dan hal-hal tidak umum lainnya. Dan itu akan membuat kita terjebak dalam kesombongan rohani. Sampai akhirnya kita lupa pesan utama yang harus dipetik. Orang hanya terpesona dengan hal-hal ajaib itu.
Sisi lainnya yang mungkin kurang baik adalah ketika orang tidak mengalami hal mujizat atau hal ajaib itu, orang akan merasa kurang dan merasa ya semangatnya dalam beriman semakin turun. Orang sibuk berdoa, bermeditasi, ikut kelompok doa, kepingin merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa, sampai akhirnya jatuh pada kecenderungan melupakan bahkan meninggalkan tanggung jawab di dalam rumah tangganya atau dalam lingkungan sekitarnya. Yang saya mau sampaikan ini bukan gosip atau membicarakan, hanya ada pengalaman di tempat saya. Ada seseorang yang begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, kelompok-kelompok doa. Tetapi dia cenderung melupakan tanggung jawab di dalam rumah tangganya kepada suami dan anak-anaknya. Ditinggalkan, dibiarkan saja mengurus diri di rumah sendiri. Sementara dia pergi dengan alasan suci, mau ikut doa, mau ikut meditasi, mau ikut macam-macam kelompok doa. Itu yang saya pikirkan atau saya renungkan sebagai kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita mencari hal-hal yang menurut kita luar biasa, sampai kita melupakan hal-hal yang dekat dengan kita yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan lupa saudara-saudaraku, setan pun mampu membuat hal-hal ajaib dengan tujuan untuk menjerumuskan kita manusia. Segalanya akan nampak dari buahnya. Saudara-saudariku, hidup kita manusia ini selalu bersifat dinamis, tidak tetap. Hari ini mungkin saya baik, besok mungkin saya menjadi tidak baik. Atau sebaliknya, hari ini saya tidak baik, tapi mungkin besok saya bisa menjadi lebih baik. Hidup kita, saya bahasakan, selalu ada dalam pertempuran rohani. Kita berada dalam ketegangan kepada hal yang baik dan jatuh kepada hal yang tidak baik. Kadang-kadang orang sudah tahu hal yang tidak baik yang tidak harus dilakukan, tetapi tetap saja dia terbawa dan akhirnya jatuh ke dalam hal yang tidak baik. Di sini yang sekali lagi saya berpikir urgensinya agar kita, hati kita berhati-hati. Setan selalu punya banyak jalan, banyak cara untuk menjerumuskan kita, terutama dengan hal-hal yang bersifat luar biasa tadi, atau bersifat spektakuler, hal-hal yang bersifat mujizat. Berhati-hati. Mujizat Tuhan memang pasti ada dan selalu ada. Namun pencobaan juga belum usai. Maka berhati-hati adalah penting. Saya merasa yakin kita perlu selalu menanggapi dengan positif ajakan juru selamat, ajakan Tuhan Yesus untuk belajar dari hatinya. Hati kita harus berhati-hati. Bagaimana cara kita berhati-hati? Senantiasa datang pada hati Yesus yang Maha Kudus. Senantiasa rela untuk belajar daripadanya. Menjadi rendah hati seperti hati Yesus. Ingat, Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang kepada Bapa di sorga, Bapa jika boleh piala ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hati Yesus mau memberikan hatinya, memberikan seluruh dirinya disesuaikan dengan kehendak Allah. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi rendah hati, seperti air yang mengalir. Saya ingat seorang kudus, kalau tidak salah, Santo Bernardus, mohon maaf jika salah, tolong dikoreksi. Dia katakan bahwa just like the water flow from the high places to the lower one, that is so the grace of God. From the highest place of God to those who are humble-hearted. Berkat Tuhan itu ibarat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dari tahta ketinggian Allah ke orang-orang yang rendah hatinya. Berkat Allah itu. Sebagaimana air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat lebih rendah,
Demikian juga berkat itu mengalir dari ketinggian tahta Allah kepada orang-orang yang rendah hatinya. Dan pelajaran untuk berendah hati, untuk berhati-hati ini adalah pelajaran seumur hidup. Karena seperti yang tadi saya bilang, kita ini dinamis. Mungkin saat ini saya cukup kuat atau cukup baik, cukup berhati-hati. Tetapi siapa yang tahu besok. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 itu ada ajakan juru selamat bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku, hati-hati tentu saja bermakna berwaspada. Namun saya juga mau memaknakan hati-hati itu sebagai banyak hati. Hati-hati. Lebih dari satu hati. Banyak hati. Itu berarti kita semua diundang untuk membawa ke hadapan hati Yesus yang Maha Kudus semua jiwa. Semua hati. Terutama jiwa, terutama hati yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Agar hati kita semua semakin diubahkan menjadi seperti hati Yesus sendiri. Hati kudus Yesus sendiri. Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Namun percayalah saudara-saudariku, untuk datang kepada Yesus, jalan kita tentu saja akan selalu diganggu atau digoda oleh yang jahat. Maka kita perlu berhati-hati sekali lagi. Tangan Tuhan Yesus selalu menanti kita. Kita menuju hatinya sambil berhati-hati menjaga kita, membawa semua hati kepadanya. Saudara-saudariku, di bagian akhir renungan ini, saya memberikan atau menampilkan gambar hati kudus Yesus dengan tangan terbuka menanti kita. Kita diundang datang kepadanya di dalam keseharian hidup kita. Hanya sekali lagi, kita harus tetap belajar daripada hatinya dan tetap berhati-hati, karena jalan menuju dia tentu saja kita akan mendapat tantangan dari si jahat. Kita berdoa semoga Tuhan Yesus lewat hatinya yang Maha Kudus mau memberkati semua orang percaya, mau menyertai semua orang yang datang kepadanya agar boleh tiba pada hatinya. Dengan demikian hati kita semua boleh diubahkan oleh Yesus sendiri. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku, pastor, suster, ini yang saya bisa bagikan kepada kita sekalian. Saya berdoa semoga hati Yesus sendiri yang membentuk hati kita sehingga apa yang kurang dari penyampaian ini bisa dilengkapi, apa yang mungkin kurang dipahami atau kurang jelas, Tuhan sendiri yang menyempurnakan sehingga menjadi berkat bagi kita sekalian dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Minar Pasaribu. Amin. Terima kasih Pastor Hans yang sudah begitu bersemangat memberitahukan kepada kami tentang unsur-unsur yang ada di dalam hati Yesus. Seperti pada gambar ini, ada hati, ada mahkota duri, ada panah, ada salib. Ini adalah semua lambang daripada cinta Tuhan kepada kita manusia. Dia rela menderita, jantungnya ditombak dengan loginus, sehingga memancarkan darah dan air. Walaupun begitu, Yesus tetap dengan tangan terbuka. Pada saat ini, dalam gambar ini juga, tangan Yesus tetap terbuka untuk setiap kita yang mau datang kepada Tuhan Yesus dalam segala hal pergumulan penderitaan dalam hidup kita. Kita perlu hati-hati dalam hidup ini agar kita selalu melihat tanggung jawab keluarga adalah sangat penting. Ya, Pastor? Ya, ini yang dapat saya simpulkan karena berhubung waktu, saya percaya
Bapak Ibu saat ini sudah mempersiapkan banyak-banyak pertanyaan, berhubung hal ini sungguh-sungguh sangat mengena di dalam hati kami pada malam hari ini. Terima kasih Pastor untuk renungannya pada malam hari ini yang sungguh-sungguh membawa kami kepada suatu pengertian demi pengertian yang baru bahkan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan. Pasti sudah banyak pertanyaan yang disiapkan malam hari ini kepada Pastor Hans. Silakan.